mulai kemarin kita sudah masuk ke tahun baru Hijriyah, yaitu tahun 1443, yang kita lalu menyebutnya kita memasuki tahun baru. Untuk itu saya ingin membahas latar belakang dulu, bahwa menurut Al-Quran, 1 tahun yang diperhitungkan berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi itu terdiri dari 12 bulan. Dua kata bulan ini berbeda ya, berdasarkan peredaran bulan. Peredaran bulan ini yang kita maksud adalah the moon, terdiri dari 12 bulan. Bulan di sini month ya, atau syahr. Termasuk di antara 12 bulan itu 4 bulan yang disebut haram. Haram itu bisa berarti mulia, seperti Masjidil Haram. Haram juga bisa berarti larangan ya, karena pada 4 bulan itu tradisinya orang-orang tidak boleh melakukan peperangan. 4 bulan yang haram itu 1 diantaranya terpisah dan 3 yang lain itu berturut-turut. Yang terpisah itu Rajab. Lalu yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kalau melihat urut-urutan 3 ini, maka intinya ada di tengah, yaitu Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah, orang-orang pada melakukan haji di Makkah. Dan sebagaimana kita ketahui, tradisi haji itu sejak Nabi Ibrahim sudah ada. Yang membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memanggil orang seluruh dunia untuk melakukan haji. Meskipun dia memanggilnya di tempat yang begitu remote waktu itu, dan orangnya baru sedikit, karena asalnya tanah kosong, kemudian ada Zam-Zam. Begitu ada Zam-Zam, lalu beberapa orang mulai berkumpul tinggal di situ. Setelah banyak orang, lalu Nabi Ibrahim dan putranya Ismail membangun Ka'bah. Lalu terus Allah menganjurkan Nabi Ibrahim memanggil orang-orang untuk haji, dan itu ternyata orang-orang terpanggil sampai dengan sekarang. Itu berarti mukjizat ya. Atau itu memang kebijakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena waktu itu transportasi sulit, maka ada orang yang dari jauh pada bulan Dzulqa'dah sudah berangkat dan pulang sampai dengan bulan Muharram. Nah, karena pada 3 bulan itu orang-orang pada melakukan perjalanan, maka mereka dilarang untuk melakukan peperangan supaya orang-orang yang pergi dan pulang haji itu merasa aman. Dan itu mulai kapan? Nah, kalau menurut ayat ini kita lalu menebak-nebak ya. Allah berfirman, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ada 12 di kitab Allah atau tidak di catatan Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti 12 bulan itu perhitungannya itu sudah dari awal Allah berkreasi, menciptakan bumi dan langit. Dari penciptaan itu, karena ada bulan mengelilingi matahari, ada ada bumi mengelilingi matahari, ada bulan mengelilingi bumi. Nah, perhitungan itu sudah dibuat oleh Allah sejak dulu.
yang kalau dihitung 1 tahunnya itu ada 12 bulan. Nah, jadi mekanismenya itu dibuat sejak Allah menciptakan pertama kali langit dan bumi. Cuma penamaannya apakah sejak saat itu dinamakan semacam itu, wallahu alam. Ya. Lalu orang-orang Arab dari dulu sudah terbiasa dengan penamaan dan penanggalan untuk setiap bulannya menggunakan peredaran bulan. Sehingga mereka bisa menentukan kapan mereka harus atau bisa melaksanakan ibadah haji yang sudah menjadi tradisi sejak Nabi Ibrahim. Tapi mereka belum pernah menentukan urutan tahun dari yang pertama. Jadi tahun Komariah itu artinya bulan. Tahun yang dihitung berdasarkan bulan, Komariah, itu ada 12. Tapi tidak pernah dihitung tahun pertama, tahun kedua. Ya tahunnya 12 bulan gitu aja. Tapi tahun keberapa tidak pernah dibahas. Sehingga kalau mereka ingin membahas tanggal, misalnya mereka menggunakan suatu kejadian besar, itu mereka gunakan sebagai momentum perhitungan. Seperti misalnya ada kejadian yang besar, yaitu ketika penguasa di Yaman mengirimkan gajah disertai dengan tentara dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Ternyata mereka tidak bisa masuk ke Makkah, dan di perbatasan itu Allah menghancurkan mereka dengan mengirim burung berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Nah, burung berkelompok-kelompok, kelompok-kelompok itu atau influx, bahasa Inggrisnya influx. Flux itu artinya ababil. Jadi ababil itu bukan nama, tapi influx. Datangnya itu bergerombol begitu. Nah, karena itu momentum yang besar, maka orang menyebut itu tahun gajah. Tahun berikutnya disebut tahun 2 tahun gajah. Tahun ketiga dari tahun gajah dan seterusnya. Dan kita mengenal, kalau ditanya Rasulullah itu lahir kapan? Kita menyebutnya Rasulullah lahir pada tahun gajah. Artinya pada tahun yang sama dengan dihancurkannya tentara Yaman oleh burung-burung itu. Nah, penentuan tahun pertama sebagai tonggak perhitungan kalender Islam itu baru ditentukan 17 tahun setelah hijrahnya Rasulullah. 17 tahun setelah hijrahnya Rasulullah. Sedangkan Rasulullah itu wafat pada tahun ke-11. Berarti penentuan tahun 1 hijrah, penentuan penghitungan tahun satunya, penghitungannya itu baru ditentukan sekira-kira 6 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Dan itu ditentukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Artinya pada zaman Nabi itu belum ada tahun baru hijrah, itu belum ada. Karena penentuan tahun 1 itu baru ditentukannya itu 17 tahun setelah hijrah. Jadi kalau ada orang bilang misalnya orang melakukan sesuatu mengikuti Nabi dengan ritual tahun baru, oh ya nggak ada, zaman Nabi itu nggak ada. Oh, namanya tahun baru aja belum ada. Ya. Waktu itu Umar dan para sahabat yang ikut bermusyawarah memilih hijrah Nabi pada tahun 622 Masehi sebagai tonggak awal tahun Islam. Karena hijrah adalah momentum yang memisahkan antara yang hak, antara yang benar, dan yang batil, yang salah. Dan hijrah juga merupakan pergerakan sejumlah manusia yang berpindah dari Makkah ke Madinah, suatu kegiatan massal yang lebih mudah ditengarai dibandingkan dengan lahirnya Rasulullah
atau diutusnya Rasulullah sebagai nabi, yaitu pada tahun diturunkannya wahyu yang pertama. Jadi waktu itu ada kejadian bahwa Umar itu mengirim surat kepada gubernurnya, salah satu gubernurnya yang namanya Abu Musa Asy'ari yang memimpin daerah Basrah. Lalu Abu Musa itu melihat ada lebih dari satu surat yang tertulis bulan Sya'ban. Lalu dia melihat peraturannya ada perbedaan. Lalu dia bertanya kepada khalifah, ini ada surat lebih dari satu yang tertanggal, sama-sama tertanggal Sya'ban. Mana yang Sya'ban tahun ini dan mana yang Sya'ban tahun lalu? Lalu bingung. Lalu Umar mengumpulkan para sahabat yang ada di Madinah untuk merundingkan masalah itu agar terpecahkan. Lalu pada sepakat dihitung mulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ada yang mengusulkan hari lahir, lalu ada yang tidak setuju. Janganlah, nanti kalau hari lahir Nabi Muhammad, nanti Nabi Muhammad bisa dikultuskan oleh pemeluk agama Islam. Padahal agama Islam itu tidak menyembah Nabi Muhammad, tapi menyembah Allah. Jadi dihindarilah kejadian yang sudah pernah ada, bahwa menghitung kalender dengan kelahiran seseorang lalu bisa mengakibatkan pengkultusan. Lalu disepakatilah hijrahnya Nabi. Lalu dihitung mundur. Dihitung mundur saat itu berarti tahun 17. Tapi masih ada masalah. Kalau satu tahun itu, tahun pertama itu mulai hijrahnya Nabi, bulan pertamanya kapan? Apakah bulan Sya'ban, bulan Ramadan? Ada yang mengusulkan bulan Ramadan saja, karena pada bulan itu orang pada bersemarak beribadah. Lalu Umar coba berunding dengan dua sahabat senior, yaitu Utsman dan Ali. Mereka mengusulkan bulan Muharram saja. Pertimbangannya adalah bahwa pada bulan Muharram itu orang-orang sudah pada kembali lagi ke rumah setelah menunaikan ibadah haji. Lalu terus disepakatilah bulan Muharram sebagai bulan yang pertama. Lalu amalan apa yang baik dilakukan pada bulan Muharram sebagai bulan yang pertama? Kalau kita tanya bulan apa yang baiknya kita lakukan di bulan Muharram, kalau kita mengambil dari sabda Nabi, tentu tidak ada kaitannya dengan tahun baru yang disebut nama bulannya. Ya. Pada waktu Rasulullah SAW itu pindah. Sebelum itu, pada waktu Rasulullah SAW tinggal di Makkah, Rasulullah itu sudah melakukan tradisi puasa pada bulan Muharram, tanggal 10 juga. Tapi tradisi itu dilakukan oleh kaum Quraisy. Alasannya apa tidak tahu. Cuma Rasulullah punya kecenderungan kalau ada amalan-amalan yang baik, Rasulullah itu melakukannya. Waktu itu kan belum ada wahyu. Jadi wajar kalau Rasulullah mengikuti tradisi yang dianggap itu baik. Lalu puasalah Rasulullah pada tanggal 10 Muharram. Ketika Rasulullah itu hijrah pindah ke Madinah, waktu itu sampai di Madinah itu bulan Rabiul Awal. Setelah beberapa bulan berikutnya masuk ke bulan Muharram, Rasulullah mendapatkan orang-orang Yahudi di Madinah. Orang-orang Yahudi Madinah karena di Makkah tidak ada orang Yahudi yang ada di Madinah.
orang-orang Yahudi di Madinah itu pada puasa tanggal 10 Muharram. Lalu beliau bertanya, kenapa orang-orang Yahudi itu pada puasa? Lalu ada seorang sahabat yang Yahudi, yang keturunan Yahudi, masuk Islam. Dia mengerti tradisi-tradisi Yahudi. Dia namanya Abdullah bin Salam. Dia menerangkan bahwa orang-orang Yahudi itu puasa pada tanggal 10 karena mereka bersyukur Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Pada saat itu Nabi Musa dan pengikutnya bisa menyeberang Laut Merah kering. Kemudian setelah mereka nyebrang, mereka dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Ketika Nabi Musa dan pengikutnya itu sudah sampai di tepi, Fir'aun masih ada di tengah, lalu laut itu menutup kembali. Sehingga Fir'aun dan tentaranya itu tenggelam dan mati. Nah, Bani Israel yang keturunannya itu juga kita disebut Yahudi, lalu memperingati tanggal 10 itu sebagai hari bersyukur dengan cara berpuasa. Nah, Rasulullah mendengar itu. Nabi Musa itu kan nabinya Allah dan nabinya orang-orang Islam. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa kalau itu memperingati Nabi Musa, aku lebih berhak dong. Lalu Rasulullah menganjurkan orang-orang pada berpuasa. Ada hadisnya riwayat Bukhari, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah far'a al-yahuda tasumu yawma Ashura. Faqala ma hadha? Qalu hadha yawmun salih, hadha yawmun najjallahu bani Israel min aduwwihim. Fasamahu Musa qala fa ana haqqu bi Musa minkum. Fasamahu wa amara bisiyami. Rasulullah datang atau tiba di Madinah dan tinggal di sana, lalu melihat orang-orang Yahudi puasa pada tanggal 10. 10 itu disebut Asyura. Asyarah itu 10. Rasulullah bertanya, apa ini? Lalu mereka menjawab, ini hari yang soleh, hari bagus. Hari Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya, lalu Nabi Musa puasa. Lalu Rasulullah mengatakan seperti yang saya bilang tadi, fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Karena kalian katanya mengikuti Nabi Musa tapi pada mengingkari ajarannya. Lalu Rasulullah puasa pada hari itu dan menganjurkan orang berpuasa. Nah, saat itu kan tahun pertama Rasulullah di Madinah. Waktu itu belum ada kewajiban puasa pada bulan Ramadan. Kewajiban puasa pada bulan Ramadan itu baru turun tahun kedua. Jadi Rasulullah sampai di Madinah itu bulan Rabiul Awal. Kemudian ketemu dengan Muharram. Setelah ketemu Muharram, beberapa bulan lagi ada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban itu turunlah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Turun ayat mengenai puasa pada bulan Ramadan. Nah, turunnya pada bulan Sya'ban, maka bulan berikutnya Ramadan mereka langsung puasa. Terus bagaimana dengan puasa Asyura? Setelah Rasulullah menerima wahyu kewajiban puasa pada bulan Ramadan, Rasulullah tentu menganjurkan umatnya puasa pada bulan itu, tapi tidak pernah lagi mendorong orang puasa bulan Asyura pada hari Asyura, tidak mendorong banget. Jadi orang puasa silahkan, tidak puasa ya silahkan. Beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya Rasulullah menganjurkannya. Nah, kalau ahli fikih suka mengatakan karena Rasulullah menganjurkan itu berarti puasa pada tanggal 10 Asyura dulunya wajib.
Itu kalau ahli fikih. Terus begitu turun ayat mengenai puasa pada bulan Ramadan, dibuat aturan baru, yang wajib adalah Ramadan, kemudian yang Asyura itu tidak lagi wajib tetapi sunnah. Nah, ya perubahan hukum semacam ini namanya nasakh. Nasakh, kewajiban puasa bulan Ramadan itu nasikh, yang menghapus. Kewajiban pada hari Asyura itu mansukh. Itu pemahaman secara fikih. Lalu orang-orang menganggap bahwa puasa pada tanggal 10 itu sunnah. Tapi seberapa baik sih kita puasa pada tanggal 10 itu? Para ulama pada umumnya berpendapat bahwa puasa pada bulan Muharram itu tidak harus berarti puasa setiap hari. Begini, Rasulullah mengatakan setelah turun kewajiban Ramadan tadi, tapi Rasulullah merekomendasikan puasa pada bulan Muharram. Rasulullah menyebutnya Muharram. Ya. Dikutip oleh Muslim, berarti hadis itu sahih. Rasulullah mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah pada bulannya Allah Al-Muharram. Nah, ini Rasulullah menyebutnya saja syahrullah, bulannya Allah. Berarti Allah memuliakan bulan ini, yaitu Muharram. Kalau puasa, nomor 1 yang baik adalah Ramadan, nomor 2 adalah bulan Muharram. Kalau sholat, wa afdhalus sholati ba'dal fardhati sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam, yang kita menyebut sholat tahajud. Nah, kalau dikatakan puasa bulan Muharram, apakah kita harus puasa seluruh bulan? Para ulama pada umumnya berpendapat bahwa puasa bulan Ramadan, bulan Muharram itu tidak harus berarti puasa setiap hari sepanjang bulan Muharram. Artinya seluruh bulan, tidak. Karena para ulama melihat ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Tidak pernah puasa 1 bulan penuh. Oh, berarti kalau Rasulullah mengatakan puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan Muharram, nyebut bulannya, tetapi yang dimaksud bagian dari bulan itu. Ya, kadang-kadang kita menyebut seluruh, tapi yang dimaksud sebagian. Malah kadang-kadang sebaliknya, kita menyebut sebagian, tapi yang dimaksud seluruhnya. Jadi puasa pada tanggal berapapun itu masuk di situ. Bisa tanggal 1, bisa tanggal 15, atau tanggal berapapun pada bulan Ramadan. Tapi tentu yang paling utama di antara bulan Ramadan adalah tanggal 10. Ya. Bahwa Rasulullah tidak pernah puasa 1 bulan penuh selain Ramadan, itu ada hadis yang dikutip oleh Bukhari dan Muslim. Ma shaman nabiyyu syahran kamilan qattu ghairu Ramadan. Rasulullah tidak pernah puasa 1 bulan penuh selain Ramadan. Ya, kadang-kadang puasa terus beberapa hari sampai orang-orang menganggap, wah, Rasulullah puasa terus, nggak pernah berbuka. Tapi kadang-kadang Rasulullah tidak pernah puasa terus, nggak pernah. Sehingga orang-orang menganggap bahwa Rasulullah tidak pernah puasa. Itu artinya ya kita ini puasa boleh, tapi beberapa hari puasa, beberapa hari tidak puasa, dan boleh memilih yang mana saja asal di hari-hari yang tidak dilarang. Itu berarti kita boleh memilih. Mengenai keistimewaan puasa tanggal 10 Muharram, ini kalau tanggal 10-nya kan belum kelewat, sekarang baru tanggal 2. Seberapa besar sih pahalanya? Muslim
menuturkan, berarti hadis ini sahih juga dari Abu Qatadah, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Kalau pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka pahalanya bisa melebur dosa 1 tahun yang kelewat dan 1 tahun yang akan datang. Wasiyamu yaumi Asyura, sedangkan puasa pada hari tanggal 10 Muharram, ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffir as-sanata allati qablah. Itu melebur dosa 1 tahun yang sudah kelewat. Jadi alhamdulillah kita bisa beramal yang tidak terlalu berat. Puasa hanya 1 hari, tapi bisa melebur kesalahan kita 1 tahun yang lalu. Padahal kita barangkali melakukan dosa-dosa kecil itu tiap hari. Kalau tiap hari 1 saja, berarti kita punya dosa sekitar 360 dosa. Nah, kalau kita puasa pada tanggal 10, maka itu semuanya dilebur. Itu kalau dosanya rata-rata 1. Nah, padahal kadang-kadang kita itu berdosa lebih dari 1, dosa kecil ya. Nah, hanya saja ketika umat muslimin ini sudah berhasil membebaskan kota Makkah, artinya Rasulullah sudah bisa mengalahkan orang-orang kafir di Makkah pada tahun ke-8. Lalu Rasulullah sudah berhasil mengusir orang Yahudi yang berkhianat. Ya, di Madinah itu ada 3 kelompok Yahudi. 3 kelompok itu berdasarkan klan, keturunan dari siapa-siapa begitu. Nah, mereka dari 3 kelompok itu masing-masing pernah berkhianat. Ada yang pertama itu yang berkhianat setelah perang Badar. Ya, karena mereka berkhianat, mengkhianati perjanjian. Jadi mereka sudah menulis perjanjian dengan Rasulullah, tidak akan saling memerangi dan sebagainya. Nah, mereka berkhianat, lalu yang berkhianat itu diusir keluar dari Madinah. Terus setelah perang Uhud ada lagi yang berkhianat, diusir lagi. Lalu kelompok yang terakhir berkhianatnya lebih berat, lalu terus diusir juga dari Madinah. Nah, kita bisa memahami karena orang-orang Yahudi itu tukang berkhianat, maka Rasulullah itu tidak suka sama sekali dengan orang-orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi pernah meracun Rasulullah SAW. Nah, maka kita bisa memahami kalau Rasulullah bilang, jangan kamu meniru-niru orang Yahudi. Semangatnya sih meniru perbuatan yang jelek, seperti berkhianat dan berbohong. Tapi untuk memudahkan, udah pokoknya yang mereka lakukan yang tidak ada dasarnya ditinggalkan. Nah, mereka itu pada tanggal 10 kan pada puasa. Lalu orang bertanya kepada Rasulullah, kita puasa pada tanggal 10 Muharram. Orang-orang Yahudi juga puasa pada tanggal 10 Muharram. Sama dong. Gitu. Nah, terus Rasulullah menganjurkannya, bukan lalu terus, ya udah kalau begitu kita nggak usah puasa Asyura, enggak. Gini aja. Fa idza kana al-'amul muqbal insyaallah sumna al-yaum at-tasi'. Tahun depan nanti kalau kita masuk ke bulan Muharram, kita tambah 1 hari. Bukan hanya Asyura tanggal 10, tapi kita tambah dengan 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 9. Nah, kalau 10 itu Asyura, 9 itu namanya Tasu'a. Disebut Tasu'a. Jadi kalau begitu dianjurkannya puasa Tasu'a itu untuk membarengi tanggal 10 supaya tidak sama dengan Yahudi. Kalau gagal tidak puasa tanggal 9 gimana? Kan tujuannya tidak sama dengan Yahudi. Maka kalau ini tanggal 10, tanggal 9-nya kita sudah tidak berhasil puasa, ya udah nanti puasa tanggal 11 saja gitu. Supaya puasanya 2 hari gitu. Lalu amalan apa yang boleh dilakukan? Ada yang bertanya,
bolehkah kita membaca doa akhir tahun atau doa awal tahun? Nanti dulu, zaman Rasulullah sudah ada nggak konsep awal tahun dan akhir tahun? Kan belum ada, tahun Hijriah. Jadi memang saat itu tidak ada pengertian awal tahun. Nah, kalau tidak ada pengertian awal tahun, bagaimana dengan berdoa awal tahun? Itu jelas itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, kalau dia tidak dianjurkan itu gimana? Ada orang yang mengatakan bahwa doa semacam itu tidak ada tuntunannya. Ya iya saja. Dan oleh karena itu tidak boleh dilakukan. Terus coba bagaimana kalau kita balik bertanya? Apakah ada tuntunan dari Allah atau Rasulnya yang melarang membaca doa di akhir tahun dan membaca doa di awal tahun? Ada nggak larangan? Nah, kalau tidak ada larangan, ya nggak usah melarang. Ya, mereka pun yang menganggap bahwa membaca doa awal tahun dan akhir tahun, mereka mengatakan tidak ada tuntunannya. Tapi tidak berani mengatakan bahwa itu haram. Karena apa? Doa itu dianjurkan oleh Allah. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepadaku, aku akan menuruti. Aku akan merespon kamu. Orang yang sombong tidak mau berdoa akan masuk ke neraka jahanam. Berarti berdoa itu tanda merendahkan diri di hadapan Allah. Kalau orang tidak mau berdoa, itu berarti sombong. Nah, ayat itu tidak dikaitkan dengan waktu. Kalau tidak dikaitkan dengan waktu, berarti berdoa kapan saja boleh. Kapan saja boleh. Nggak ada tuntunannya Rasulullah. Doa itu tidak harus persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita boleh kok berdoa pakai bahasa kita, padahal Rasulullah tidak pernah pakai bahasa Indonesia. Berarti boleh. Kemudian misalnya kita mau pindah rumah. Bukan rumah, misalnya aku masih single, jadi aku pindah rumah kos-kosan saja. Terus ketika mau pindah kos-kosan, dia berdoa, "Ya Allah, lindungilah saya di tempat ini. Berkailah usaha-usaha saya sembari saya tinggal di sini." Boleh nggak? Boleh saja. Dulu zaman Rasulullah nggak ada kos-kosan, misalnya. Doa begitu juga Rasulullah nggak pernah memberi contoh seperti itu. Boleh saja. Doa itu fleksibel. Saya khawatirnya begini, kalau Rasulullah tidak melarang, kita melarang, itu jangan-jangan kita itu melangkahi atau merasa lebih berkuasa daripada Rasul. Nggak boleh. Apalagi ada hadis begini, Al-halalu ma ahallallahu fi kitabih, wal haramu ma harramallahu fi kitabih. Yang halal adalah yang dihalalkan Allah menurut kitabnya. Dan yang haram adalah yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya. Wa ma sakata anhu, dan apa yang Allah diam saja, artinya tidak membahas, fahuwa mimma afa anhu, maka itu dimaafkan oleh Allah. Jadi halal dan haram itu sudah jelas, dan yang boleh menentukan halal dan haram hanya Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita tidak boleh mendahului atau menganggap lebih berotoritas, lebih berkuasa menentukan halal atau haram. Kalau mengatakan bahwa tidak bolehnya itu haram nggak? Nah, kalau mengatakan haram, ya kalau haram. Kalau enggak, dan ada agama lain yang ketentuan halal haramnya dan sebagainya itu mengikuti pimpinan agama mereka.
ada agama yang kemudian saya ulang ya, bahwa halal dan haram itu yang boleh menentukan adalah Allah dan Rasul-Nya. Siapapun yang lain tidak boleh. Maka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah itu berarti sama dengan menantang Allah. Ya, saya ulang, mengharamkan yang dihalalkan Allah itu menantang Allah. Misalnya daging sapi boleh, kemudian haram itu. Berani kita berpendapat beda dengan Allah. Atau sebaliknya, Allah menganggap haram dihalalkan, babi itu halal. Maka para ahli fikih dan ahli tauhid sepakat bahwa mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram itu kafir. Maka kita hati-hati kalau mau melarang orang, melarangnya ini sampai menganggap haram apa tidak. Karena kalau haram itu konsekuensinya masuk neraka, begitu. Oleh karena itu, kalau ada orang yang berdoa di awal tahun dan di akhir tahun, ya kita nggak usah ganggulah, ya. Terus kalau kita sendiri kepingin doa, coba ada doa yang dianjurkan oleh Allah ketika Nabi Muhammad hijrah. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah, itu Rasulullah disuruh berdoa seperti yang tertera di surat Al-Isra ayat 80. Ada di situ. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Katakan, Tuhan, masukkanlah aku dengan masuk yang benar dan keluarkanlah aku dengan keluar yang benar. Gimana itu maksudnya? Rasulullah keluar dari Makkah, masuk Madinah. Lalu mohon kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah aku dari Makkah dengan keluar yang benar dan masukkanlah aku ke Madinah dengan masuk yang benar. Bagaimana kalau ini kita kiaskan? Jadi kita meninggalkan atau keluar dari tahun 1442 masuk ke 1442. Jadi kita doanya Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Kita sebenarnya mengiaskan ini di berbagai kesempatan. Seperti misalnya ketika kita pindah rumah, maka seringkali kita dianjurkan membaca doa ini. Aku mau masuk rumah ini, meninggalkan rumah yang lama. Tuhan, keluarkanlah saya dari rumah lama dengan keluar yang baik, yang benar. Dan masukkanlah saya ke sini dengan masuk yang benar. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan berilah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang bisa menolong. Ya, jadi kalau pakai doa ini rasanya kok lebih enak gitu loh. Tapi saya membaca juga doa-doa yang dibaca di akhir tahun dan di awal tahun, tidak ada yang ada bacaan yang ini gitu. Kalau saya karena senang Quran, pakai Quran saja gitu. Dan bisa kita baca kapan saja. Misalnya kita mau memulai kerja di perusahaan baru. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Misalnya lagi masuk ke rumah tangga baru, baru nikah, itu kan pindah dari keadaan single menjadi bersama. Baca Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Nah, terus dalam kesempatan ini setelah ditentukan oleh Umar bahwa tahun pertama itu dihitung pada waktu hijrah, berarti kita sekarang ini masuk ke tahun baru. Pengaruhnya apa pada kita? Kita nggak usah hura-hura.
kita mesti memahami dulu pergantian tahun ini, bahkan pergantian hari, pergantian jam, atau pergantian menit, itu menandakan bahwa jatah umur kita makin berkurang. Jadi kalau ada, misalnya saya dikasih umur 70, sekarang saya sudah berumur 69, jatahku tinggal 1 tahun. Kalau tinggal 1 tahun, berarti mendekati deadline. Kalau dibilang deadline, saya itu familiar banget. Karena dulu pekerjaan saya kan setiap hari itu deadline. Setiap hari harus selesai. Nah, ini bukan deadline pura-pura. Kalau deadline bikin naskah, itu garis mati untuk bikin naskah. Tapi deadline kita, kehidupan, ya mati bener. Namanya aja dead, mati, line, garis. Mati bener. Jadi kalau saya dikasih jatah misalnya 70, berarti tinggal 1 tahun deadline saya. Kalau tinggal 1 tahun, apakah saya sudah memanfaatkan umur saya yang 69 ini dengan baik? Jangan-jangan saya banyak menyalahgunakan waktu. Tidak untuk beribadah, tapi justru malah untuk bermaksiat. Tidak untuk berbakti kepada Allah, tetapi justru malah mengingkarinya. Dan padahal deadline itu tidak bisa mundur. Kalau deadline yang lain-lain itu proyek begitu, kadang-kadang negosiasi terus bisa mundur. Ini kita nggak bisa negosiasi. Kalau sudah tiba, ya sudah, waktunya. Kalau belum tiba, nggak bisa kita minta mati, nggak bisa. Ya memang belum waktunya. Jadi waktu kita itu makin tinggal sedikit yang bisa kita gunakan untuk menebus dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu, dan tinggal sedikit yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan pahala agar timbangan amal kita itu berbobot di hari perhitungan nanti. Ini ada orang-orang yang misalnya ini kejadian beneran, begitu keluarganya mati satu demi satu, kena COVID. Terus, waduh, ini jangan-jangan sebentar lagi aku nih. Terus melihat, aduh, hartaku terlalu banyak. Masa semuanya aku tinggalkan begitu aja, tidak memberi pahala untuk aku. Lalu hartanya diambil sebagian untuk bersedekah, mumpung aku masih hidup. Nah, itu masih beruntung, punya kesempatan untuk melakukan itu. Banyak orang nggak punya kesempatan, udah tahu-tahu mati begitu aja. Oleh karena itu, pergantian tahun ini kita gunakan untuk melakukan evaluasi diri. Orang kalau mengevaluasi diri itu kan tujuannya kan untuk kebaikan atau perbaikan di masa yang akan datang. Dan orang suka menggunakan SWOT, ya. SWOT, apa itu SWOT itu? Strength, kekuatan saya apa, weaknesses, kelemahan saya apa, opportunity, kesempatan-kesempatan apa yang ada di depan saya, dan threats, bahaya apa yang menghalangi saya. Misalnya, jika kita punya kekuatan dalam bersedekah, kebetulan kita punya harta yang cukup banyak, atau kita mempunyai kemampuan untuk menolong orang lain. Menolong orang lain itu bisa misalnya punya keterampilan terus diajarkan orang lain. Aku bisa ngaji, aku nggak ngajari orang lain. Atau punya kemampuan untuk mendidik, kemampuan untuk berdakwah. Maka kita tingkatkan pemanfaatan ini. Ya. Strength yang kita punya, kita manfaatkan. Jika kita punya kelemahan dalam bentuk misalnya kurang fasih dalam membaca Quran, itu kan kelemahan. Aku kepengen banyak baca Quran, tapi kok kurang fasih. Misalnya lagi kurang paham tentang keimanan, berimannya masih kurang, sampai dengan agamanya sendiri aja tidak kenal. Atau kurang semangat dalam melakukan kebaikan. Maka kita, momentum ini kita gunakan untuk mencoba mengatasi kelemahan-kelemahan itu dengan misalnya mendatangi guru, dengan kalau tidak bisa datang ke guru, belajar online, ya, belajar Al-Quran online itu sekarang banyak sekali.
ini insya Allah ada Bu Ismi. Bu Ismi itu rajin sekali tiap hari ngajak, ayo ngaji. Sekarang lagi online. Nah, itu ngajak ngaji itu aja sudah dapat pahala. Tapi tidak hanya ngajak saja, Bu Ismi ngikuti juga. Ya. Dan kita membangun motivasi diri. Menyemangati diri untuk melakukan kebaikan. Nah, itu untuk mengatasi weaknesses kita. Kalau saya merasa kelemahan saya itu malas, dan saya itu bisanya tercambuk kalau kepepet. Jadi kalau menulis artikel, kalau deadline-nya kapan? Seminggu, nggak jadi-jadi. Tapi begitu, 2 jam lagi deadline, diketik sebentar jadi. Oh, kalau begitu aku ini menjadi lebih pinter ketika aku kepepet. Aku menjadi lebih rajin ketika aku kepepet. Kalau begitu aku bikin kepepet aja. Bikin diriku kepepet. Ya, antara lain seperti sekarang ini yang saya jalani. Ada orang minta ngaji, saya turuti. Minta ngaji, saya turuti. Padahal saya sebagai wartawan dulu tidak suka nulis hal yang sama. Sekarang saya juga tidak suka ngomong yang sama. Jadi setiap kali saya harus belajar untuk membahas sesuatu yang baru. Nah, itu cara saya mengatasi aku ini malas. Maka caranya saya bikin diri saya kepepet supaya saya selalu dalam keadaan emergency gitu. Kalau kita punya kesempatan yang baik, misalnya ditawari untuk menjadi pengurus masjid, Pak, ini pergantian pengurus masjid, Pak, Bapak masuk ya. Jangan saya, jangan begitu. Itu opportunity. Opportunity itu kata orang never knocks at your door twice. Kesempatan itu tidak pernah mengetuk pintu hatimu 2 kali. Misalnya lagi ada tawaran untuk menjadi moderator pengajian. Wah, ini pengajian kita ini siapa nih yang moderatori? Wah, ini seperti kita ini tiba-tiba Bu Reni. Saya tidak menyangka kalau Bu Reni itu mengambil alih. Dan kayaknya tidak ada yang nawari itu. Bu Reni yang punya inisiatif. Nah, ini kan kesempatan yang bagus. Ya. Kita ambil kesempatan itu. Terus kalau bila ada ancaman, misalnya ada gangguan berupa kecanduan medsos. Kalau mau baca Quran, itu kecanduan aja medsos melulu, saya WA melulu. Maka kita coba singkirkan HP itu agar tidak ada kesempatan untuk membukanya. Jadi ancaman-ancaman ini yang mengancam saya sehingga aku tidak bisa melakukan kegiatan yang bernilai di akhirat. Ya. Jadi saya kemarin santri-santri saya tanya, apa yang mengganggu kamu? HP. Oke, kalau begitu kita bikin aturan. Sekarang tidak boleh pegang HP. Nah, kalau ancaman itu berupa teman-teman yang suka mengajak berbuat dosa, kita hindari berteman dengan mereka. Karena kalau kita ikut, nanti kita bisa ikut berdosa. Jadi seringkali orang berbuat dosa itu hanya ikut-ikutan aja. Udah, jangan berkawan dengan mereka. Nanti bisa menyesal. Seperti yang digambarkan oleh Allah di surat Furqan. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya dulu, celakalah saya sekarang ini. Kalau dulu aku tidak menjadikan si fulan itu menjadi teman akrab, khalil itu teman akrab. Terus laqad adallani 'anil dzikri. Teman itu telah membuat aku sesat. Aku tidak lagi ingat kepada Allah. Aku lupa sholat, ya karena diajak main asik kemudian sampai lupa sholat. Ba'da idja'ani, setelah aku mendapatkan peringatan. Nah, wa kana syaitanu lil insani khadhula. Setan itu setelah menggoda, mengajak berbuat buruk, habis itu cuci tangan. Bukan salahku. Kan kamu yang ngajak. Aku kan ngajak saja. Kamu mau, salahmu sendiri mau. Itu kelakuan setan. Itu khadhula. Setelah kita merumuskan dengan SWOT, ya, kita rumuskan program. Nah, kalau tadi SWOT itu kan evaluasi. Kemudian kita susun program untuk meningkatkan amal baik kita di masa-masa yang akan datang. Misalnya, puasa di hari-hari pertama bulan Muharram.
Karena Rasulullah mengatakannya kan puasa yang paling baik setelah Ramadan itu di bulan Muharram. Rasulullah kan tidak menyebutkan di tanggal berapanya. Memang ada anjuran di tanggal 10, oke. Tetapi kan berarti kita itu mau puasa pada tanggal berapa saja baik. Nah, terus, wah ini kan tanggal 2, aku sudah terlanjur tidak puasa. Nggak apa-apa. Terus, aku mau puasa. Apa? Mungkin simbolik. Puasa itu menahan hawa nafsu. Aku di tahun ini akan melatih diri menahan hawa nafsu supaya aku tidak selalu menuruti keinginanku. Nah, jadi puasa dengan maksud menekan hawa nafsu agar hawa nafsu itu tidak melonjak dan liar. Terus misalnya menyusun juga jadwal kegiatan-kegiatan yang mengutamakan kegiatan-kegiatan yang produktif. Nah, yang produktif itu artinya yang ada produknya. Nah, produk itu yang harus ada value-nya, ada nilainya. Nilai itu harus diukur dengan value di akhirat. Ya. Allah mengatakan di Al-Quran, kalau ada perbuatan itu valuable di akhirat, pasti dia valuable di dunia. Tapi kalau pekerjaan itu valuable di dunia, belum tentu valuable di akhirat. Ya. Jadi kita kerahkan tenaga kita, pikiran kita, sumber daya kita. Sumber daya itu ya tenaga, ya pikiran, ya harta, ya termasuk harta kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut demi memperoleh keuntungan di akhirat. Ya. Allah mengajukannya begini. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, mau nggak aku tunjukin bisnis yang menyelamatkanmu di akhirat? Nomor 1 menyelamatkan dulu. Karena kalau kita disuruh kasih kekayaan banyak, tapi tidak selamat, celaka. Oh ya nggak mau. Tidak usah banyak harta, tapi selamat. Itu lebih penting. Maka Allah menawarkannya nomor 1, selamat dulu dari siksaan yang pedih, dari neraka. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Caranya yaitu kamu mengimani Allah dan Rasulnya dan kamu bekerja keras di jalan Allah. Ketika bekerja keras di jalan Allah, gunakan modal-modalmu, termasuk tenagamu, pikiranmu, dan hartamu. Ya, bi amwalikum, dengan menggunakan hartamu, wa anfusikum, dan dirimu sendiri. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Selamat dari neraka dan beruntung masuk ke surga. Nah, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan semacam ini, insya Allah kita sekaligus melaksanakan hijrah. Ya. Kan ini tahun baru hijrah. Nah, kalau kita evaluasi semacam itu, kita tinggalkan yang jelek, kita mulai yang baik, itulah hijrah secara spiritual. Ya. Yaitu merumuskan tujuan hidup yang benar. Tujuan harus ada. Tujuannya mencari ridha Allah, lalu kemudian kita bekerja keras untuk menggapai tujuan tadi. Ya. Hijrah pada zaman Rasulullah sebelum tahun 8 itu wajib. Setelah itu tidak wajib lagi secara fisik. Rasulullah mengatakan, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Tidak ada hijrah dalam arti perpindahan fisik setelah takluknya Mekah. Tapi yang ada adalah kerja keras, jihad, wa niyatun, dan niat. Niat itu memasang tujuan. Jadi, tujuan dipasang, kemudian kita kerja keras untuk mencapai tujuan. Wa idas tunfirtum fanfiru. Kalau kalian dimotivasi untuk bergerak dalam berjihad, bekerja keras, jalankan. Ya, itu. Jadi kita usahakan pergantian tahun ini sebagai momentum untuk meningkatkan diri kita, value kita tingkatkan. Ringkasnya, perhitungan tahun baru dimulai 17 tahun setelah hijrah. Berarti belum ada penamaan tahun baru pada masa Nabi Muhammad SAW. Puasa di bulan Muharram itu paling baik setelah puasa Ramadan. Yang paling dianjurkan di antara bulan Ramadan, bulan Muharram itu adalah
puasa tanggal 10, terus dibarengi dengan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Tidak ada larangan berdoa di akhir tahun, berdoa di awal tahun, meskipun tidak ada anjuran, ya. Karena doa itu kapan saja boleh. Menyongsong tahun baru dengan evaluasi diri dan menyusun program kerja berdasarkan tujuan mencari ridho Allah. Demikian, semoga Allah membimbing kita dalam berhijrah dengan meninggalkan kebiasaan buruk menuju ke pembiasaan kegiatan yang baik. Amin.